Sahabat, konsep trigonometri sebenarnya banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contoh kehidupan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang arsitektur. Tahukah sahabat bahwa untuk membuat suatu bangunan yang kokoh itu memerlukan perhitungan. Nah, digunakanlah konsep trigonometri untuk membuat suatu bangunan yang kokoh dan tegak. Sahabat naik pesawat terbang, tahukah sahabat bahwa sistem navigasi pada pesawat terbang ternyata menggunakan konsep trigonometri? Berikutnya adalah, pernahkah sahabat berpikir bagaimana seorang peneliti bisa mengetahui tinggi sebuah gunung? Nah, dalam perhitungannya ini menggunakan konsep trigonometri. Tidak mungkin kan mengukurnya menggunakan meteran dari atas sampai bawah? Konsep trigonometri juga dipakai pada bidang astronomi. Contohnya adalah mengukur jarak antar benda-benda langit. Mungkin sangat rumit bagi sahabat untuk mengukur bagaimana jarak bumi ke matahari atau jarak bumi ke bulan. Tapi di bidang astronomi mereka menggunakan konsep trigonometri untuk mengukur jarak antar benda di luar angkasa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh konsep trigonometri yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonometri berasal dari dua buah suku kata, yaitu trigono dan metri. Trigono berarti segitiga, sedangkan metri berarti ukuran. Jadi, trigonometri adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang perbandingan antara panjang dan sudut dalam suatu segitiga. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan konsep trigonometri. Yang pertama, kita harus menggunakan segitiga siku-siku dalam perhitungannya. Pilih salah satu sudut lancip sebagai titik acuan. Biasanya, titik acuan ditandai dengan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, atau titik C, dan seterusnya. Atau penamaan titik acuan bisa juga menggunakan huruf Yunani, seperti alfa, beta, gamma, atau theta. Kita akan menentukan sisi miring dalam sebuah segitiga. Sisi miring atau yang disebut juga dengan hipotenusa, sisi miring berada di depan sudut siku-siku. Dan sisi miring adalah sisi yang paling panjang, jadi sangat mudah mengetahui sisi miring ini ya. Sudut di depan sudut acuan kita sebut dengan sisi depan. Sedangkan sisi yang lain yang berada di samping sudut acuan kita sebut dengan sisi samping. Sekarang kita akan menentukan konsep perbandingan trigonometri. Ada 3 jenis konsep perbandingan dalam trigonometri. Yang pertama adalah sinus. Kita bisa sebut juga dengan sin alfa jika kita menggunakan sudutnya alfa. Kosinus bisa disingkat dengan cos alfa. Tangen bisa disingkat dengan tan alfa. Konsep trigonometri yang kita pakai, sin alfa adalah AB per AC. Itu berarti sama dengan sisi depan per sisi miring. Untuk mudah menghafalnya, bisa kita singkat dengan sin demi. Cos alfa sama dengan BC per AC, yaitu sisi samping per sisi miring. Bisa kita singkat dengan cosami. Tangen alfa sama dengan AB per BC, atau sisi depan per sisi samping. Bisa kita singkat dengan tan desa. Tangen depan per samping. segitiga ABC. Segitiga ABC, siku-siku di titik B. Kita akan memilih satu titik acuan, kita pilih di sini adalah titik C. Sebagai titik acuan, kita beri nama ini adalah sudut theta. Diketahui di soal panjang AB adalah 4 cm, panjang BC 3 cm. Kita akan menghitung nilai AC berdasarkan teorema Pythagoras. Masih ingatkah sahabat teorema Pythagoras yang dipelajari di SMP? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nilai dari AB adalah 4 cm, berarti di sini 4 kuadrat. BC sama dengan 3, sama dengan AC kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Berarti nilai AC sama dengan akar dari 25, sama dengan 5 cm. Nah, sisi miring sudah diketahui 5 cm. Jadi, untuk nilai sin theta, berdasarkan konsep yang telah kita pelajari, sin theta adalah sin demi, sin depan per miring. Di depan sudut acuan, panjang sisinya adalah AB 4 cm, sisi miring adalah 5, jadi sin theta sama dengan 4 per 5. Sedangkan cos theta, cosami, cos samping per miring. Sisi samping adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Jadi nilai cos theta 3 per 5. Sedangkan tangen theta, tan desa, tangen depan per samping. Di sisi depannya adalah 4 dan sisi sampingnya adalah 3. Jadi nilai tangen theta adalah 4 per 3.